Selamat pagi teman-teman. Yang bangun jam siangan, yang sore ada bahan Dan malam ya. overthinking. Akhirnya bisa episode 2 ya. Betul kita ngopi beneran ya. ini dulu Nah, ini bisa ngopi. Ini bukan pertama ya. kopi susu sih sebenarnya. Orang-orang ngopi beneran. Hari ini kita mau ngomongin tentang cita-cita kita, Bang. Cita-citaku Bisa banget. Apa sih yang ngomongin cita-cita, bukan cita-citata, ya? ya udah nggak usah ngebelokin yang nggak lucu lah gitulah. Bantu lah dikit. Gue susah ngebantunya kayak gitu lah. Yang cita-cita selama lu hidup sekian puluh tahun ya, nggak nyampe, belum sampai 30 sih, tapi sekian puluh tahun lu udah hidup. Kala 2 ya sekarang. Pala dua Saya masih 18. Kalau bohong itu sisanya kan. ya banyakin tobat dah. Tapi lama lu. Iya lama. Tapi lama lu. Lama gue. Kalau katanya besok gimana? Lama lu. Kita ngomongin cita-cita, ya kalau bisa sih dari kita pertama kecil sampai sekarang lah ya. Kira-kira lu punya cita-cita berapa banyak lah dalam hidup lu? Kalau dari lu, selama lu hidup, lu punya berapa cita-cita menurut lu? Gue nggak tahu. Nggak ngitungin gue. Dari kecil deh, dari kecil. Dari kecilnya kecil semana nih? Segini lah. Segini lah ya. Toge, dari kecil orang itu namanya toge. Dia kan ditanam lu. Di kapas. Dari kecil cita-cita gue jadi pilot kan. Wih, gila. Asli gue jadi Gila pilot. jadi pilot. Nah, gue kan jadi Habibie. Oh, iya. terinspirasi. Terinspirasi sama Bapak B.J. Habibie. Keren. Kan kalau Bapak B.J. Habibie membuat pesawat. Ya, Kalau gue jadi pilot. jadi pengen mengendara pesawat ya. Ya. Jadi pilot terus Itu pas dari SD apa gimana? TK kali ya. TK SD gitu lah ya. Emang udah ngerti pilot mas? Ya kan lihat pesawat. Enggak, bukan pilot sih dulu sebutannya. Supir pesawat. Supir pesawat. Iya. Iya, itu sampai lah ya. SMP. Oh itu bertahan sampai SMP. Nah, SMP gue gak punya cita-cita. Kalau SMP lu pakai pilot pena. Iya. SMP gue kayaknya terlalu rusak. Jadi gak ada cita-cita. Terlalu rusak. Tapi gue ada cita-cita. SMA. Ya itu tadi gue pengen bisa. Pokoknya apapun itu komputer lah gitu. Teknologi lagi. SMA teknologi sempat juga pengen jadi pemain bola, cuma karena saya yang tadi gue bilang rusak itu jadinya nggak tercapai. Terus SMA gue SMA ya itu udah mulai ke desain Oh belajar sampai sekarang. Jadi kalau dihitung-hitung lu punya tiga lah ya. Tiga lah Sejarah profesionalnya 3 lah ya. ya 3 lah, cuma keskip doang tuh zaman SMP kan karena lagi badung-badungnya. SMP nggak mikirin cita-cita? Enggak happy aja Hidupnya enak. happy aja gitu. Kalau lu punya berapa cita-cita? San? Kalau gue dikit sih, kurang lebih sama lah. Gue cita-cita gue pas kecil ini jadi Ultraman. Sesuatu hal yang tidak mungkin dicita-citakan. Bukan yang profesi gitu loh. Ultraman gitu. Berharap lawan monster. Kalau kamu bilang inspirasi nggak mungkin juga ya. Iya gitu. Apain gitu kan. Cita-cita gue jadi Ultraman coy, keren coy. Bisa jadi gede jet gitu. Banyak bentuk Indosiar. Kartu Indosiar dibawa ke kehidupan nyata. Parah. Untung gue gak jadi Doraemon. lu jadi pilot susah, pengen enakan jadi Ultraman. Ultraman gak perlu jadi pilot sih untuk terbang. Emang bener. Bisa terbang nggak? Terbang. Terbang. Tapi nyelamatin pilot kalau gitu. Iya. Iya. Iya sih benar sih. Lu bisa gue puter-puter di pesawat Jo. Jatuhnya jahat ya. Tapi masalah gini. Ya emang. terus Kok bisa Ultraman? Karena tiap hari nonton tiap minggu nontonnya Indosiar ya? Iya. Soalnya kalau mau jadi Subatsa kayaknya udah semua orang mau jadi Subatsa pada saat itu.
Semua orang mau jadi Tsubasa. Karena nendang aja 1-2 episode. Gue gak pengen jadi Tsubasa. Kalau Tsubasa itu memang agak susah. Nendang satu kaki itu 180 derajat. Kaki diangkat kan 180 derajat. Apalagi kalau udah tendangan yang lompat. Wah gila itu udah nembus awan ke berapa. baru ketendang gitu kan. Aduh. Gitu kan. Gue tadi kata gue mau jadi Tsubasa lah. Tapi teman gue banyak tuh yang mau jadi Tsubasa. Ya udahlah gue jadi Ultraman aja. Orangnya anti mainstream. Gue jadi Ultraman aja gitu. Takut nggak dapet bola. Iya benar. Enggak sebenarnya cita-cita gue jadi astronot. Dari kecil. Iya. Tapi karena Ultraman bisa terbang, kenapa nggak jadi Ultraman ya? Biar keluar angkasa. Dari luar angkasa nggak ada kasih untung. Ultraman tinggalnya di mana? Kalau dari kartun di Jepang. Enggak maksudnya kan dia sering terbang ke langit tuh. Iya. Dia punya rumah kali di langit. Enggak, jalan-jalan. Jalan-jalan. Sampai kedapet itu yang merahnya ting ting ting. Tapi Ultraman doang yang nggak pernah kelihatan muka pemerannya. Iya. Kalau Power Rangers kan Kelihatan. berubah gitu kan. Lah, Ultraman enggak men. Ultraman bisa berubah. Ada berubah. Berarti gua kayaknya di-skip. Kalau nonton dia mandi dulu. Bagian Ultraman monsternya doang. Gua kayaknya skip tuh yang bagian dia berubah deh kayaknya. Lu pas lawan monster doang nontonnya. Tapi ngomong Ultraman gua baru tahu kalau gedung-gedung itu cuma miniatur. Asli gua baru tahu zaman sekarang nih gitu. Iya iya, karena udah gede. Iya. Gua kan pas kecil kan mikir wih gedung kok bisa gitu maksudnya. Dia syuting orangnya gede banget. Nah, gedung gitu kan. Rasa ya. Gak taunya miniatur kan bahasa. Enggak boleh marah. Iya. Dulu kecil masih kayak logikanya oh iya bener nih hancur gedungnya. Yang udah gede gitu nonton lagi kok gedungnya terbang. Maksudnya pas ketabrak kok bukan yang hancur gitu. Ternyata gabus. Ternyata gabus. Terbang-terbangan ya. Ya terus balik lagi nih ke topik nih, cita-citanya jadi astronot kan waktu kecil. Itu sampai umur berapa ya? Sampai sekarang juga masih mau jadi astronot gua. Cuma setelah gua pikir-pikir Ya realistis aja lah ya. Iya, pas apa? Pas SMA lah ya. Kita kan beda nih SMA-nya ya kan. Sekolahnya kan gua sekolah perfilman gitu. Iya. Nah, kata gua, Gua kok juga beda sih. kok di film nih bisa bikin apa aja nih di film gitu. Iya. Ada CGI segala macem gitu. Oh, Ya iya. udah akhirnya gua mutusin untuk jadi filmmaker. Nah, Jadi gua nggak perlu terbang beneran. Kalau gua mau terbang. Iya. Dia Suka bisa kan? membuat halusinasinya dia bisa ditonton orang. Masuk akal. Betul sekali. Kalau lu sendiri gimana lu? Kalau gua cita-cita gua tuh dulu kecil itu Nggak punya? Enggak sih. hampir nggak punya ya. Dia itu masa kecilnya suram. Gini-gini gua main God. Main ini itu apa yang ada biji Biji karet. Bukan, yang kalau dimasukin air tuh meletak gitu. Lu pernah ini gak bodoh ya? Kayak dicetak doang. Kayak gue doang. Oke, skip. Cita-cita gua dulu tuh pengen jadi arsitek. Karena menurut gua keren gitu. Soalnya kan dulu tuh ada banyak iklan-iklan yang kalau ada profesi berarti dokter, polisi gitu ya. Iklan-iklan susu tuh. Iklan-iklan susu kayak SGX apa aja. Iya. Pas gue liat, ya arsitek keren nih pakai topi proyek ya kan. Pakai Itu mandor bukan arsitek anjing. Ada yang mau bikin arsitek. Kupro juga pakai Iya, kan ada di iklan susu memang ditulisnya gitu. Kan ada polisi, dokter. Masa tulisnya Kuproy. mandor. Nggak mungkin tulisnya mandor. Bukan arsitek anjing. Mana ada arsitek pakai helm proyek anjing. Karena kan bentuknya gini kan keren nih maksudnya. Lo bangun rumah, terus Ya. makin gua gede mas SD SMP kata gua, wih keren nih ada ikan semen bikin rumah kan ikan semennya kan terus kata gua, orang ngegambar rumah nih keren. Ternyata Kupro ya selalu. Tapi lama makin kesini gua sadari bahwasannya Lebih ke kuli ya. Iya, agak beda ya. Kita kenyataannya ke kuli ya. Ada arsitek, ada teknik sipil, ada mandor proyek ya. Beda-beda. Ada borongan lah, ada bahasa borongan tuh, gua baru tahu juga tuh. Iya. Jadi kata gua, arsitek keren. Jadi kalau menurut gua kalau gua bisa bikin rumah gua sendiri, bisa rumah gua sendiri ya, itu lebih gampang lah. Sebenarnya lu bisa mewujudkan mimpi lu membangun rumah sendiri Caranya? di The Sims.
Iya, miniatur kehidupan, simulasi kehidupan di Sims. Emang kadang-kadang ya. Terus sampai akhirnya Sampai SD, SMP gue masuk. Nah, di SMP tuh mulai ada perubahan tuh karena kayaknya karena kalau SMP masih karena otaknya nggak mampu lah ya. satu gitu. Terus ekonomi keluarga kayaknya nggak mampu deh. Ya, Setelah tahu-tahu kalau arsitek itu main sekolah yang buat mahal kan, dari SMP ke SMK gue mikir yang sekolah pembangunan gitu kayaknya beda sama arsitek Ya. juga. Makanya kata gue coba pengen jadi pengusaha. Dari mulai SMP gue udah mikir buat jadi Bareng gua dong pengusaha. Lu usaha niat kan? Iya, usaha. Usaha niat. usaha terus. Usaha niat. Karena kata gue kalau nah gue tuh karena kenapa pengen jadi pengusaha karena pas di SMP tuh ada tuh di ruang guru ya majalah-majalah. Ruang guru, gua nggak pernah lihat sumpah. Ya lu nggak pernah ke ruang guru. Gua juga Kagak nggak gue. Ada di jadi kayak apa? Dia seringnya ke ruang BP Ruang BP iya. Guru BP. Ya ruang guru BP. Ruang guru BP iya gue. Ruang guru BP iya gue. Iya Dan lanjut. di majalah itu kayaknya ada tulisan nih apa wirausahawan muda apa wirausahawan 10 orang kaya terkaya di Indonesia itu ada kayak gitu kata gue wah enak nih jadi orang kaya gitu. Jadi pengusaha coy. Iya sih. Iya. Tapi lu ada bayangan nggak? Lu bakal punya duit miliaran atau ratusan miliar atau triliunan gitu ya? Dulu sebelum realistis mikir iya. Kalau gue dari dulu Nggak pikir. nggak punya kebayang. Gue pengen jadi orang kaya, cuma nggak sekaya itu. Karena menurut gue ketika lu punya uang triliunan atau ratusan miliar, effort otak lu tuh harus lebih dari itu. Gitu. Dan gue nggak mau yang jadi orang yang pemikir berat banget gitu. Gue nggak mau gitu. Jadi ya udahlah yang realistis ya. Gue pengen kaya tapi nggak sampai segitu. nggak sekaya itu gitu. Makanya yang gue waktu itu ngobrol sama teman gue, dia nonton podcastnya Sandiaga Uno. Oh iya. Ya, Orang-orang miliarder. iya, orang kaya. Dia merekomendasikan itu ke gue bilang nggak masuk. emang nggak nyampe jiwanya. Tapi kaya itu kan relatif. Iya. Mungkin orang-orang yang menurut kita kaya, mereka menyebutnya itu bukan kaya, itu cukup. Cukup lah beli rumah, Mungkin. beli mobil, Mungkin bisa. kuliahin anaknya di luar negeri, Ya. iya kan? Ya cukup Bener cukup dong, orang kan cukup. beda-beda ya. Iya. 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 Itu sebelum gue menyadari kata-kata relatif. Iya, kaya itu relatif lah. Iya. Karena kata gue Ya lanjut. gue aja baru tahu kalau kan dulu tuh apa kalau SD ya SD gue mikirnya kalau udah jutawan atau jutaan tuh udah kaya. SMP kata gue kok ada nama bilangan baru nih miliar sampai SMA gue baru tahu lagi ada triliun. Kata gue apa kayanya tuh orang segitu semua. Makanya. Iya makin lama makin gede aja nih duitnya. Kaya makin kaya. Yang kaya makin kaya, yang miskin Yang makin miskin pengen kaya cuma nggak bisa. Karena males. Gitu. Dan makin gue sadar kalau pengusaha itu ya memang butuh effort lebih lah daripada cuma sekedar angan-angan. Berarti Rintis. lu nggak pernah nggak pernah mencita-citakan jadi yang jagain pom bensin gitu. Duitnya banyak loh. Megangnya. Iya. Titipan. Dulu sempet kepikiran soalnya kok duitnya banyak kayak gue mau jadi kayak dia aja. Tahunya itu di sektor. Sama kayak kasir gitu kan. Sama kayak tukang parkir. Iya, duitnya banyak, nggak taunya di sektor lagi. Bener sih kalau dilihat secara kita pikir pendek ya begini. Iya kan, gitu kan. Namanya Udah ada banget nih gitu. Nggak pernah cuman memang sampai sekarang sih gue masih berpikir buat jadi pengusaha. Nggak pernah dapet itu. Nah, Kayak- terus oke kan lu kan mau jadi pengusaha nih. Apakah untuk saat ini lu sudah melakukan tahap awalan? Kalau tahap awalan berwirausaha belum, masih belum lah. Karena sampai sekarang gue masih kerja dan baru lulus kuliah jadinya kata gue kayaknya kalau semakin sini gue tahu usaha itu butuh apa sih persiapan ya, butuh persiapan sama butuh mental kan. Ya emang kadang mental itu juga dilatih ketika udah mulai ya. Tapi kata gue kayaknya gue belum siap udah masuk tahap itu karena teman-teman gue juga mereka memulainya itu dengan susah payah ya pak. Dengan merengek-rengek Iya, untuk dibeli. dari yang tadinya brandingnya susah ya. Iya, sampai ya alhamdulillah sekarang malah deh. Itu udah dibahas kali. Udah lah skip dari kertas mulu jadinya ya. Tuh. Terus
sekarang nih kan cita-cita kecil, cita-cita kita remaja gitu nggak tercapai nih, nggak terrealisasi gitu kan. Gue terrealisasi Oh, lu filmmaker. Ya dia terrealisasi. Cuma ketika untuk berubah. profesional filmmakernya belum. Oke. Ya Tahap intinya, awalnya ya. intinya kita belum mencapai di titik dimana cita-cita kita waktu masih kecil kesampaian itu enggak belum gitu kan. Nah sekarang nih setelah lu menyadari ya udahlah cita-cita gue cuma jadi cita-cita apa sih kayak bayangan doang, angan-angan doang gitu. Nah sekarang nih lu udah dapat, maksudnya lu udah profesional kerja, apakah itu salah satu cita-cita lo atau? Nah, Siapa nih nanya siapa? Ya lu berdua siapa dulu deh? kalau dari cita-cita masa kecil emang sebenarnya artinya nggak kesampaian lah. Tapi kalau dari keinginan yang gua harapkan untuk bekerja di bidang profesional sudah proses lah, itu udah mulai, maksudnya dalam artian gua udah menjajak itu dalam ilmu yang gua coba cari, gua gali dan gue terapkan di profesional kerja, ya itu berjalan. Cuma memang agak sulit ketika berpikir lagi, kayaknya cita-cita gue kecil masih bisa nggak ya gue aplikasikan untuk yang sekarang. Udah lah, nggak usah lah, mulu. Karena gue di satu-satunya orang yang menurut gue adalah dia itu yakin dengan cita-citanya dari kecil sampai sekarang, dan itu dia capai adalah Deddy Corbuzier doang. Karena dia pernah ngomong dengan lantang di TV sama di YouTube-nya dia, dia bilang cita-cita dia tuh dari dulu emang pengen jadi pesulap. Akhirnya kesampaian sampai dia jadi profesional dan pensiun kan. Iya. Jadi kata gue, ya berarti dia doang tuh dengan bisa lantangnya dia bilang kalau dia punya cita-cita sampean dan bisa profesional gitu. Kalau lu Apa sih pertanyaannya apa? Tidur aja mas, tidur. Tapi sampai tidur aja. Iya, yang Cita-cita pekerjaan yang kecil. sekarang nih udah jadi cita-cita lu belum? Oh. Apa lu pengen menjadi sesuatu hal apa? Enggak sih, kalau dari gue ya kan tadi awalnya gue bilang gue pengen jadi astronot kan pas kecil, sama jadi Ultraman. Itu kan Masih ya emang Ultraman Si gabus itu tuh bang. mana mukanya kaku lagi Ultraman banget tuh. gitu. Gak bisa manggap. Karena itu kan kalau di filmmaker lu bukan filmmaker doang sih, kalau lu jadi ya editor, filmmaker segala macamnya itu kan lu bisa memahami dan bisa mengganti apapun scene itu ya kan. Nah sampai akhirnya kan gue memutuskan untuk jadi filmmaker. Kalau di filmmakernya sendiri gue sudah mungkin bisa dibilang filmmaker karena gue juga suka membuat film gitu. Filmmaker kan pembuat film gitu. Iya. Nah, tapi untuk saat ini pekerjaan gue, dulu gue sempat mikir kalau gue cuma bikin film doang gue nggak bakal dapet duit. Karena Gitu. Karena capek. Ngeluarin itu buat realistis ya. tugas kampus bro, tugas kampus capek gitu. Emang filmnya kan buat festival-festival gitu. Bahkan kalau gue bilang ke misalkan teman gue ngajak nongkrong segala macam gitu dulu nih ya pas kuliah, gue selalu bilang gue lagi ada syutingan. Oh iya. Terus setelah gue selesai syuting pasti teman-teman gue pada nanya, mana film lu diupload di mana gini-gini. Sedangkan kalau di film pendek itu film itu tidak tergantung produsernya sih, sama tergantung PH-nya masing-masing. Kalau di komunitas gua sepakat film itu tidak akan diupload di sosial media manapun selama 3 tahun. Kenapa 3 tahun? Karena film pendek itu masanya 3 tahun doang. Misalkan filmku menang festival, ya udah selama 3 tahun itu masih tuh berkeliaran di festival-festival. Tapi kalau udah 3 tahun orang-orang udah pada bosan nontonnya. Gitu. Makanya film gue tidak pernah ada di YouTube, cuma pas itu doang, pas emang ajang dari kampus kan ada. Iya. Nah dari situ, makanya gue rada bingung juga kalau teman gue nanya mana film lu, ya orang gak boleh diupload gitu. Main malu aja nanti. Main malu. Kalau nggak sih Iya. laptop lu. Di harddisk aja, di harddisk.
Coba lagi pada berkeliaran, ada yang lagi di festival mana, festival mana gitu. Itu peraturan tak tertulis sama peraturan tertulis kalau kayak gitu. Maksudnya 3 tahun atau emang enggak hak kan di Indonesia hak cipta itu masih abu-abu ya. Iya. Ntar takutnya gua upload di YouTube, ada yang download, tinggal cut Bagian-bagian yang kredit titelnya udah tinggal tempelin doang, kan itu gampang banget. Banyak kasarnya pencuri lah. Pembajak. pencuri karya. Iya. Pembajak karya. Gitu. Oke, mungkin terakhir kali ya. Terakhir apa? Pesan dan kesan. Enggak. Terakhir, pesan untuk orang-orang yang sedang mengejar cita-citanya. Aku cuma Untuk orang-orang yang sedang mengejar cita-citanya, dari gue sih jangan semangat nih. Kalau semangat kayaknya hidup lu kayak gak semangat tuh. Artinya untuk lu berpikiran secara realistis, sama juga minta dukungan lah, khususnya daripada orang-orang terdekatmu. ya. Karena cuman itu menurut gua hal yang paling membuat tenang lah di kepala hatinya untuk lu mengejar cita-cita lu, karena sebagaimanapun proses tuh tetap lu akan membanggakan itu kepada orang-orang terdekat. Hanya itu sih. Kalau gue buat orang-orang yang lagi ngejar cita-citanya, gue kalau gue memegang prinsip 4. Apa tuh? Banyak nih. Yang pertama adalah berdoa. Wih. Yang kedua adalah berusaha. Terus? Yang ketiga adalah konsisten. Yang keempat bersabar. Empat-empatnya harus dijalankan ketika lu mau mencapai sesuatu hal. Mencapai cita-cita lu, atau lu lagi misalnya lu setahun ke depan lu mau beli rumah gitu. Yang 4 itu yang atau lu usaha gitu, pengen maju usaha lu, 4-empatnya harus dijalanin. Karena ketika lu menghilangkan satu dari 4 ini, itu nggak akan sampai gitu. Misalkan lu udah berdoa nih, ya kan? Tapi lu nggak berusaha, lu nggak menjalankan apa yang udah ada di otak lu, akan percuma doa. Ya kan, doa. Rasa ngarepin dari langit tuh. Iya, sama aja lu kayak gue lapar nih, lu cuma ngucap doang tapi lu nggak jalan untuk ngambil makan kan? Lu nggak nyuruh teman lu buat makan. Iya kan, sama aja gitu, harus ada usahanya gitu. Terus yang ketiga konsisten, lu udah menjalankan doa, udah lu jalanin. Terus tadi yang kedua berusaha lu udah jalanin. Konsisten nih, misalkan lu baru jalanin setengah tahun tapi lu udah ngerasa kok nggak ada hasilnya. Lu baru jalanin 2 episode gitu ya. Iya, kok nggak ada hasilnya gitu kan. Ya, berasa. Terus habis itu lu berhenti gitu untuk konsisten, ya lu nggak akan mencapai tujuannya gitu. Nah, ketika misalkan 3-tiganya udah lu jalanin, terus lu nggak sabar, ya udah sama lu bakal kehilangan itu. Menurut gua, ya lu harus, kalau gua pribadi, gua harus menanamkan 4 itu ke diri gua. Harusan? Kalau dari gue ya terus kejar aja lah. Semua orang ada waktunya balik lagi. Cuma itu kata-kata dia dari episode 1. Semua orang ada waktunya. Iya. Semua orang ada waktu. Tapi emang bener sih. Tapi kalau cita-cita ya semua orang bakal nemuin, bukan cita-cita sih. Semakin dewasa orang bakal nemuin tujuannya masing-masing. Ya realistis lah ya, lebih ke realistis aja gitu. Jadi ya udah, kalau abang masih mau ngejar cita-cita ya silahkan kejar. Enggak pun juga nggak apa-apa. Lu mau malas-malasan di rumah juga nggak apa-apa gitu. Karena hidup bukan tentang lu doang. Karena setiap karena bumi berputar bukan cuma buat lu. Iya. Bumi berputar bukan cuma buat lu. Tuh ingat, nanti ada quotes-nya. Ini kayak apa? Tadi gua mau ngomong apa ya? Setiap keputusan yang lo ambil ada resikonya. Gitu. Setiap keputusan yang lo ambil itu ada resikonya. Kayak lu melakukan hal buruk, ya resikonya akan lebih buruk. Lu melakukan hal positif, resikonya bisa buruk bisa baik. Oke, mungkin segitu dulu kali ya. Udah jangan banyak. Oke, terima kasih sudah Mendengarkan kami. mendengarkan dan menonton. Semoga ada episode selanjutnya. Mohon maaf kalau kameramen kita kabur lagi. Kameramen kita nggak bisa diem soalnya rokoknya habis dulu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.